Pemirsa, PMI Manufaktur Indonesia tercatat kontraksi selama 5 bulan berturut-turut. Padahal industri manufaktur Indonesia pernah ekspansif selama 34 bulan berturut-turut. Apa yang menyebabkan industri manufaktur terkontraksi dan apa konsekuensinya jika industri manufaktur tidak ekspansif? Dan kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Selamat pagi, Bu Sinta. Selamat pagi. Bu Sinta, kalau kita lihat data PMI Manufaktur hampir satu semester di tahun 2024 terus kontraksi. Sebetulnya apa yang terjadi pada semester 2 tahun ini, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat memang ini kan satu tren ya. Jadi sudah beberapa bulan terakhir pelemahan daripada PMI Manufaktur Indonesia. Dan ini sebenarnya kalau ditanya penyebab itu banyak tentu saja unsur-unsur penyebabnya ya. Jadi tadi disampaikan mengenai masalah import, memang khususnya untuk tekstil garment itu suatu hal yang mempengaruhi dan terutama yang kita sebut illegal import gitu. Jadi ini juga banyak sekali kalau kita lihat dengan legal import yang masih terjadi. Dan ini juga harus diatasi dan memang Kemendak juga sudah mempersiapkan task force khusus untuk legal import. Jadi dari segi persaingan karena kita lihat saat ini yang masuk dengan illegal import kan jauh lebih murah gitu. Jadi dari segi demand itu pasti mempengaruhi. Tapi di luar daripada itu juga banyak faktor-faktor lain. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini kita mulai juga sudah kalau melihat industrinya ya, terutama yang kalau kita lihat industri manufaktur padat karya seperti tekstil garment itu memang gendahnya revitalisasi mesin-mesin produksi baru itu juga output produk yang dihasilkan itu lebih rendah dan memang tidak begitu cost efficient ya. Dan ini juga kita juga lihat bahwa daya saing utama industri garment ini kan eh, sekitar 50%-nya itu masih ada juga demand ekspor dan kita lihat demand ekspor juga menurun kalau kita lihat dari segi pasar-pasar ekspor yang tujuan Indonesia itu juga ada penurunan dan sekarang juga ada pasar-pasar produsen lain ya dari seperti sekarang sudah ada seperti Bangladesh malah sampai Ethiopia juga produksi. Jadi kita juga persaingannya sangat ketat. Oleh karenanya cost menjadi suatu beban. Jadi kalau kita lihat dari segi supply, cost ini juga menjadi tambahan ya. Jadi kita selalu mengatakan biaya tinggi gitu ya. Jadi kita kurang efisien dan ini kita juga melihat juga dari sektor yang kemarin kita lihat kan pada karya kenapa kita sangat concern ya kita sangat khawatir mengenai kenaikan upah minimum mengenai pengupahan terutama yang baru baru saja kita lalui dinamikanya jadi memang kos-kos ini belum lagi kos logistik dan lain-lain ini juga terus menambah beban ya jadi energy cost, labor cost maupun logistik cost ini semua saya rasa penambahan-tambahan juga yang membuat kita tidak bisa berdaya saing juga. Jadi faktornya itu sebenarnya ada beberapa hal gitu dan kita juga lihat seperti perjanjian-perjanjian yang kita harapkan seperti Vietnam ya. Vietnam ini kan salah satu ya kita kompetisi kompetitor juga ya karena mereka juga untuk padat karya sangat kencang dan kalau kita lihat nih seperti kenapa kita push untuk perjanjian dagang EU SIPA Indonesia EU karena Vietnam sudah punya gitu jadi dia untuk mereka lebih berdaya saing jadi tarifnya lebih rendah kemudian juga jadi di sini kita nggak bisa berkompetisi secara fair Baik. gitu jadi ini juga saya rasa sesuatu yang harus jadi perhatian. Bu, tapi untuk industri manufaktur selama semester 2 di tahun ini dari sisi kondisi tenaga kerja, kemudian permintaan baru, Bu, dan juga produksinya seperti apa, Bu? Apakah juga menurun? Iya betul. Jadi memang kalau kita lihat dan kita nggak bisa mungkin sama katakan semua ya, Ya. tapi prinsipnya memang demand itu juga jelas menurun. Jadi selain kita juga lihat ya kalau pasar domestik ini kan juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat
pelemahan kelas menengah selama ini menjadi penopang konsumsi dalam negeri, juga kita sekarang ada tekanan kenaikan tarif PPN dan juga ini menyebabkan potensi-potensi PHK ini juga semakin tinggi gitu. Jadi memang banyak faktornya, tapi jelas demand baik dari luar negeri maupun dalam negeri ya memang jelas ada penurunan juga. Bu Sinta, tapi kalau kita lihat selama COVID saja, PMI manufaktur kita sempat ya 34 bulan ekspansif. Ini bisa nggak sih Bu kita bandingkan saat 34 bulan itu dengan kondisi saat ini? Saya rasa nggak bisa ya, karena kalau kita lihat kondisi seperti pasar ekspor kita ini kan sangat kena ya, karena kondisi geopolitik ini kan. Kalau kita lihat zaman pandemi itu kita malah punya masalah dengan supply, makanya kita didukung pemerintah pada waktu untuk tetap bisa melakukan produksi. Tapi kalau dalam kaitan ini kita kondisi geopolitik itu juga mempengaruhi dari segi demand. Jadi demand ekspor kita menurun cukup signifikan dan kita lihat nanti dengan terpilihnya Trump sebagai presiden baru Amerika, dia akan lebih proteksionis juga. Jadi itu memberikan tantangan tersendiri, tapi juga tentunya ada peluang ya. Jadi kalau kita selalu lihat China de-risking ya, jadi decoupling dari China ini juga membuat peluang buat Indonesia, yes. Tapi kita sendiri harus kompetitif gitu. Oke, baik Bu Sinta. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait bagaimana konsekuensinya jika industri manufaktur ini akan terus mengalami pelemahan. Karena kita juga masih menunggu bagaimana rilis dari PMI manufaktur di bulan Desember. Tapi tahan dulu Bu, karena kita akan jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan saat ini kami akan melanjutkan dialog bersama dengan Ketua Umum Apindo Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, kalau kita bandingkan PMI manufaktur Indonesia dengan emerging market dan juga mungkin negara tetangga kita seperti apa sih Bu? Apakah hanya kita saja yang industri manufaktur yang melemah atau sebetulnya ini juga terjadi pada negara lainnya? Ya, kalau kita lihat di ASEAN ya, jadi sebenarnya itu sudah mulai pick up PMI manufaktur ASEAN ya. Setahu saya ini udah mulai ada peningkatan. Jadi memang tadi ada faktor-faktor berarti yang tidak terjadi di negara lain terjadi di Indonesia. Mungkin yang tadi disampaikan import memang ada salah satu faktor itu juga kan, gitu loh. Jadi kalau dilihat memang secara menyeluruh kita juga mesti melihat ini pasar mana ya. Kalau China udah pasti akan menemui banyak kendala karena dengan adanya Trump ini kan pasti kenanya ke China sangat sangat signifikan, sangat besar. Jadi kita juga mesti berhati-hati nanti dumping dari China dan lain-lain. Cuman kalau lihat dari pasar ASEAN ini kan kompetitor kita seperti Vietnam terutama itu yang harus jadi perhatian kita. Mereka kan bertumbuh ya. Jadi memang kita juga mesti iniin kenapa ya. Jadi apa yang terjadi di sana yang mungkin apa itu ya di kita yang mungkin nggak terjadi di sana, dan memang ini faktor-faktor yang harus jadi perhatian. Saya mau highlight juga urusan pengupahan karena di sini saya rasa konsistensi daripada kebijakan ketenaga kerjaan kita juga memang sangat penting kan gitu. Jadi kami melihat listening daripada pemerintah, pertimbangan pemerintah dalam melakukan perubahan-perubahan gitu. Tapi bagi manufaktur ini sangat penting bahwa karena kalau terutama yang padat karya ya, saya mau fokus yang padat karya. Ini kan yang jumlah karya buruhnya juga sangat besar. Jadi dengan kenaikan dan juga ketidakpastian nanti ke depannya bakal seperti apa, ini juga akan jadi satu faktor gitu. Jadi kita juga mesti memperhatikan hal-hal semacam ini gitu. Jadi jangan hanya memikirkan saat ini, tapi nanti ke depannya ini seperti apa gitu. Jadi ini yang mungkin perlu ada insentif lanjutan dari pemerintah khususnya untuk industri padat karya yang terdampak ya. Seperti apa nih insentif yang bisa membantu mereka, karena kami sangat menguatkan terus terang dengan adanya pabrik-pabrik dan juga PHK gitu ya. Jumlahnya ini juga saya rasa nggak bisa kita mengikuti seperti apa yang dilaporkan karena mungkin banyak yang tidak juga melaporkan ya. Jadi ini sesuatu yang harus jadi perhatian kita, dan ini juga akan impact kepada informal sektor kita karena informal sektor kita kan semakin tinggi. Jadi kalau mereka PHK masuknya kemana? Ke informal sektor gitu, dan informal sektor kita sekarang udah sampai 59%. Jadi kita harus
berhati-hati banget karena itu juga beban dari pemerintah. Nah, ini saya rasa sekarang fokus kami adalah bagaimana kita bisa juga memfokuskan pada penciptaan lapangan pekerjaan. Karena kalau industri itu menurun, terutama padat karya, itu pasti ada pengaruh juga dengan penciptaan daripada lapangan pekerjaan. Bu, insentif seperti apa yang dibutuhkan dari pemerintah, Bu? Ya, jadi kami sebenarnya sudah sampaikan kepada pemerintah ya untuk pertama misalnya insentif fiskal yang berhubungan dengan PPh badan ya. Jadi mungkin ada pengurangan daripada PPh badan. Kemudian untuk insentif misalnya seperti BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita minta pengurangan mungkin 50% di subsidi pemerintah. Saat ini pemerintah sudah memberikan beberapa insentif tapi mungkin nggak bisa langsung kan karena seperti sekarang jaminan kecelakaan kerja itu kan jumlahnya kecil sekali gitu ya, jadi nggak terlalu terdampak. Kami apresiasi bahwa pemerintah juga mulai mempertimbangkan bagaimana nih insentif yang bisa dikeluarkan. Tapi saya rasa kita perlu memperluas gitu. Jadi ini yang sekarang sedang kami berikan masukan-masukan lebih jauh kepada pemerintah. Kita berdialog supaya insentifnya ini tepat sasaran gitu dan sampai kepada para produsen produk padat karya ya, terutama yang sekarang sangat terdampak. Bu, sampai dengan semester 2 di tahun 2024 sebetulnya kontribusi industri manufaktur terhadap PDB kita seperti apa, Bu? Apakah menurun, Bu? Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya ini nggak cuman, ini menarik ya, karena kalau kita lihat nggak cuman sekarang, ini sudah prosesnya penurunan kontribusi terhadap PDB ini kan sudah kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu sudah ada penurunan hampir dari sebelumnya mungkin puluhan persen, sekarang udah belasan, sekarang mungkin sekitar 18% ya. Jadi udah ada penurunan yang cukup signifikan dari kontribusi industri manufaktur terhadap PDB. Nah, kita juga lihat investasi yang masuk ini juga sekarang sudah lebih ke padat modal daripada padat karya gitu. Jadi memang trennya ini sekarang industri manufaktur ini juga memang ada penurunan. Nah, ini kan selalu yang dinamakan apakah kita juga harus memperhatikan adanya di deindustrialisasi gitu kan, selalu kan arahnya ke situ. Memang kita harus mengantisipasi ya gejala daripada deindustrialisasi prematur dan tren melemahnya industri manufaktur dalam negeri. Jadi kalau kita lihat ya tadi angkanya ya, jadi PDB ini puncaknya itu tahun 2001 tuh 29%, sekarang itu tahun 2024 18,5%. Jadi itu angka yang ada dan kalau kita lihat rendah. Jadi di sini ini indikasi untuk rendahnya juga dari segi produktivitas dan nilai tambah tenaga kerja juga harus jadi perhatian, dan juga fenomena ini dipicu juga oleh kebijakan perdagangan yang terlalu mungkin inward looking dan tidak mendukung kebutuhan rantai pasok industri manufaktur. Jadi memang selama ini kalau kita lihat bahan baku impor kita kan 70% juga masih import ya. Jadi ini juga jadi kita bagaimana sekarang udah bagus pemerintah fokus ke hilirisasi, tapi juga sebenarnya industri hulunya ini juga harus jadi perhatian. Bagaimana Indonesia juga bisa menjadi bagian dari global value chain gitu. Ini rantai pasok dunia. Jadi ini saya rasa satu hal yang penting bahwa kita memang perlu memperkuat lagi kebijakan yang pro industri manufaktur agar sektor ini dapat kembali menjadi penggerak utama daripada ekonomi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Bu, memang apa konsekuensinya jika kondisi seperti ini, inward looking, ini terus terjadi, Bu? Sebenarnya bukan, jadi gini, kalau saya lihat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu udah jelas mereka udah ini ya. Jadi maksudnya dari sisi proteksi juga terhadap industri-industri dalam negeri itu juga sangat penting gitu. Cuman gimana caranya kita juga bisa mengimbangi kesiapan daripada tadi
produk-produk kita juga bisa masuk ke dalam global value chain. Jadi aspeknya tuh di situ gitu ya. Jadi gimana kita bisa mempersiapkan produk-produk Indonesia. Jadi selain kita memproteksi industri Indonesia dalam negeri, jadi kita juga memang selama ini kan didorong untuk lebih banyak menggunakan produk-produk dalam negeri dan lain-lain. Kita juga mau bahwa produk-produk kita bisa lebih banyak masuk ke pasar global, tapi juga melalui tadi rantai pasok, jadi global value chain. Jadi memang kalau kita lihat industri keseluruhan ini memang kita memang mesti lihat dari industri hulunya juga gitu. Iya. Jadi bahan bakunya ini juga menjadi sangat penting gitu. Karena sekarang ini kan kita masih sangat tergantung dan ini juga sangat costly gitu ya. Jadi kita nggak bisa menetapkan economic of scale yang bersaing gitu. Jadi ini saya rasa pemerintah tahu benar, mereka juga sudah memiliki roadmap, makanya kita mendukung lah pemerintah untuk bagaimana bersama-sama nih bisa memajukan industri manufaktur kita. Oke, baik Bu Sinta, kita akan jeda terlebih dahulu, tapi usai jeda kami akan bertanya terkait bagaimana dengan proyeksi di tahun 2025. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di program Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan saatnya kita melanjutkan dialog dengan Ketua Umum Apindo Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, untuk tahun 2025 proyeksinya seperti apa Bu, industri manufaktur, dan dari industri manufaktur itu sektor usaha apa saja yang terlihat akan tumbuh signifikan Bu? Ya, jadi kalau kita lihat Apindo ini sudah memprediksi juga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini kan masih cukup stagnan ya di angka 5%, rentangnya 4,9 sampai 5,2%. Nah, kalau kita lihat melihat sektor ini, saya mau bicara soal tantangan dulu ya sebelum saya masuk ke sektor-sektor. Jadi tantangannya sebenarnya kalau kita lihat memang Indonesia mengalami tantangan signifikan dari segi peningkatan daya beli masyarakat jelang tahun 2025 ini akibat juga deflasi yang terjadi berturut-turut sejak Mei hingga September 2024 dan juga besarnya penurunan jumlah penduduk kelas menengah yang semakin besar dari 57 juta 2019 menjadi 47 juta di 2024. Di mana kelas menengah Indonesia ini berperan penting dalam mendongkrak konsumsi nasional dan hal ini juga semakin menantang dalam rencana kenaikan PPN dan juga yang terjadi pada saat ini. Nah, juga kalau kita lihat tadi saya sampaikan mengenai inkonsistensi kebijakan ketenagakerjaan ini juga harus kita perhatikan. Ini juga juga bisa mengancam stabilitas daripada bagaimana penyiapan lapangan pekerjaan di Indonesia. Ini juga harus jadi perhatian kita. Kemudian dominasi sektor informal dan rendahnya produktivitas dan tadi mengenai high cost ekonomi yang menjadi tantangan struktural juga yang menghambat daya saing. Nah, bagaimana kalau kita lihat secara industri, sektor-sektor mana sebenarnya yang diproyeksikan tumbuh? Kalau kita lihat dari data juga yang ada, leading sektor Indonesia dalam distribusi terhadap PDB ini akan tetap didominasi oleh yang terbesar industri pengolahan yang tadi disampaikan, manufaktur, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konsumsi. Nah, kalau kita lihat daripada porsinya ini semua lebih dari 10% porsi distribusi dalam PDB tahun 2025. Nah, kami juga menyoroti beberapa industri yang tumbuh ya. Jadi kalau kita lihat terbesar pertumbuhannya dalam 3 sampai 5 tahun terakhir, yaitu kalau kita lihat dari segi transportasi, pergudangan, jasa informasi, komunikasi, dan secara khusus industri logam dasar. Kita juga lihat potensi industri yang tumbuh ke depannya yang sangat berpotensi akan tumbuh besar, yaitu dari segi transformasi digital, jadi ekspansi dari segi sektor ekonomi digital Indonesia. Kemudian juga ini kita lihat memang tumbuhnya cukup besar dan dari segi industri hijau ya, jadi kita memiliki potensi besar untuk bisa mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita lihat yang paling lemah saat ini yang kita proyeksikan tahun depan yaitu ada di industri padat karya. Jadi ini yang
Jadi yang PR ya Bu? kita butuh memang strategi utama karena memang tantangan utamanya ini ada di industri padat karya dan ini akan Baik. terjadi kita juga masih lihat ini di tahun 2025. Jadi kurang lebih sektor-sektornya itu prediksi kami seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta Wijaya Kamdani selaku Ketua Umum Apindo sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis di Metro TV, Bu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Zona Bisnis. Jangan lupa saksikan kembali Zona Bisnis besok pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.